asal tidak minum pakai gula. Kopi pahit. Itu jadi obat. Tetapi dalam kopi ada kafein. Kafein ini zat adiktif. Kita bisa ketagihan. Kalau kita belum minum kopi, rasanya belum hidup. Tapi kafein ini lebih tinggi ada pada teh. Teh bisa bikin panjang umur juga. Teh menguatkan gigi kita, tapi dalam teh ada adiktif, ada ketagihan. Nah, ada orang yang ketagihan berbuat jahat. Ada orang yang adiktif dengan berbuat jahat. Tadi saya baru lihat 20 kegunaan pisang. Pisang itu anti stres. 2, orang yang makan pisang itu satu hari satu aja, dia akan sukacita seperti monyet. Sebab monyet tidak pernah sedih. Ada saudara pernah lihat monyet sedih? Enggak ada. Dia sukacita. Lompat sana, lompat ini, makan pisang. Pisang itu mengandung fosfor yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan orang Amerika sekarang setelah makan apa saja, dia usahakan ditutup dengan pisang. Untuk tutup pisang. 1 murah, gampang didapat. 3 menyehatkan. Lihat Tuhan itu baik sekali. Ya. 10 tahun yang lalu saya bilang sama hamba Tuhan di Jawa Barat, kita mesti jadi seperti pohon pisang. Di tanah yang miring jadi, di kebun jadi, di hutan jadi, ditanam di mana jadi. Anak Tuhan harus seperti pohon pisang. Di tempat yang miring susah, jadi bertumbuh, menghasilkan buah. Yang ditanam cuma 1, jantung pisang. Begitu keluar berbuah, runtun, bersisir-sisir pisang. Dan kalau saudara lihat pisang seperti jari manusia. Makanlah pisang, saudara. 1 pisang, kalau saudara makan 480 pisang sekaligus, baru saudara mati. Tetapi kalau saudara minum racun sianida di kopi setetes, mati langsung. Jadi pisang tidak berbahaya. Ya. Kecuali kulitnya, jangan dimakan. Nah, kembali kepada ayat ini, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorai karena tipu muslihat. Coba kita melihat lebih dahulu Matius pasal 10. Matius berapa ini? Efesus saja. Efesus 2 ayat 10. Baca. Bersama-sama 2, 3.
Jadi rencana Allah itu supaya saudara ada di jalan kebenaran, kebaikan. Ia mau supaya saudara hidup di dalamnya, di dalam jalan. Di dalamnya. Dalam jalan kehidupan. Dan ini Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Kebaikan di hari depan kita itu Tuhan sudah sediakan sebelumnya. Bisa bilang amin. Sebelum saudara tahu, dia sudah lebih tahu. Dia siapkan jalan kebaikan dan dia ingin supaya kita jalan di sininya. Berlawanan sekali dengan Amsal tadi, Amsal 2 ayat 14 dikatakan di sana bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Tidak bersukacita dalam hal yang baik, tetapi bersukacita pada hal yang jahat. Ini membawa kita kepada ayat 15. Yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Whose ways are crooked. Crook itu bengkok. And they forward in their path. Jalannya penuh tipu daya, penuh kebohongan. Penuh tipu daya. Penuh kebohongan. Perhatikan kata ways, lebih dari satu, ada S. Jalan-jalan. Bengkok, jalan ke sini bengkok. Jalan ke situ bengkok. Ngerjain ini bengkok. Ngerjain ke satu bengkok. Ngerjain ke sana bengkok. Kerja di situ diberhentiin. Kerja di situ diberhentiin. Kerja di situ nggak jujur. Kerja di sini nggak jujur. Jalan apa saja ini pilihnya tidak bagus. Nah kalau kita lihat bahasa Indonesianya, berliku-liku. Berliku-liku itu nggak apa-apa. Karena kehidupan Kristus berliku-liku. Ntar belok kanan, ntar belok kiri. Tapi bengkok itu lain. Crooked. Yang sesat perilakunya. Sekali lagi kita melihat perilaku. Laku lampah. Ada pendeta yang mengadu sama saya mengenai kesalahan pendeta lain. Saban ketemu dia ngomong kesalahan pendeta itu. Saban ketemu saya dia ngomongin lagi kesalahan pendeta itu. Udah lebih 1 tahun ketemu saya dia ngomongin lagi kesalahan pendeta itu. Sedangkan pendeta yang dia omongin nggak pernah ngomong satu kata pun. Jadi saya aneh. Kok yang kamu salahkan nggak banyak omong? Kamu yang rasa benar banyak omong. Saudara nilai sendiri. Yang disalahkan diem. Lihat Yesus. Dia tidak jawab tuduhan orang-orang Yahudi. Ayat 16. Ayat 16. Supaya engkau, nah ini yang penting, terlepas dari perempuan jalang. Dari perempuan yang asing. Yang licin perkataannya. Ada 2 perempuan. 1 jalang, 1 asing. Kita melihat bahasa Inggrisnya supaya kita tidak salah paham. Ayat 16.
to deliver thee, meluputkan Anda from the strange woman, perempuan aneh. Jalang itu disalin kata aneh. Ya. Kok dia udah punya suami, kelakuannya seperti belum punya suami, umpamanya. Kok orang nggak ada yang batuk tapi ada yang kentut. Strange woman. Perempuan yang aneh. Baru datang kata stranger. Datang dari kata strange, tambah R. Stranger, asing. From the stranger which flattered. Ngerayu. With her words, dengan kata-katanya. Jatuhnya Samson oleh apa? Flatternya, omongan dari Delilah. Kata-kata. Jatuhnya orang Kristen kenapa? Walaupun dia masih ke gereja, tapi dia sudah jatuh. Oleh tipu daya dari dunia, flatternya. Kemarin Brigadir Jenderal yang komandannya secapek dia bilang, Pak, kalau kita lihat keadaan dunia sekarang, Pak, bingung saya. Iya, baru bingung. Baru-baru pesawat Mesir dibajak. Pas waktu saya mau khotbah, saya sudah lihat bajakan pesawat. Apa maunya pembajak dirundingkan. Yang runding dari Mesir. Masih umur 26 tahun. Ternyata mantan istrinya ada di Siprus. Baru menikah, udah cerai. Mungkin si suami cinta sejati, si istri cinta strange woman ini. Stranger, asing. Jalang. Ya, coba saudara di televisi. Ada yang kawin cerai. Baru cerai, kawin lagi. Baru cerai, kawin lagi. Semua yang dia kawinin orang kaya. Begitu udah kaya, cerai. Udah cerai, harta gono gini, 50%. Pada itu dia kawin lagi sama lelaki lain yang kaya lagi. Tua nomor 10, pokoknya kaya. Udah kaya, cerai lagi. Harta gono gini. Jadi dia kaya dengan words. Dengan kata-kata licin. Nah, secara rohani, ada gereja palsu seperti perempuan jalang. Kita melihat dalam Wahyu 17, gereja palsu itu diumpamakan seperti perempuan yang haus darah. Ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur. Kan perempuan jalang. Pelacur besar. Yang duduk di atas tempat yang banyak airnya. Air itu manusia. Air itu orang. Jadi di seluruh umat manusia ini ada gereja benar dan ada gereja palsu. Dan gereja palsu diumpamakan dengan seorang pelacur. 2. Dengan dia raja-raja. Raja-raja kan orang kaya. Raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Enggak kawin. Hanya selingkuh, cabul. Dan penghuni-penghuni bumi yang suka tinggal di dunia, itu aslinya, bahasa aslinya, telah mabuk oleh anggur percabulannya.
Coba, apa dunia tidak memabukkan sekarang? Tawaran-tawaran dunia memabukkan. 3. Dalam roh, aku, Yohanes, dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Namanya saja pelacur. Words-nya ini hujatan, omongannya itu menghujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Kita sudah tahu itu peribahasa, dia itu kayak ular kepala 2. Udah bingung saudara, ular kepalanya 2 aja udah bingung kita. Ini kepala 7. Tanduknya 10. Ayat 4. Dan perempuan itu memakai kain ungu, kain kermisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di atas tangannya ada satu cawat emas, penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Emas dia punya, mutiara dia punya, kaya dia, permata nggak kehitung, tapi dia pegang cawan penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulannya.